Halo sobat kita, kembali lagi di video kali ini bareng aku dan keluarga kecil aku. Kali ini kita mau ke tempat wisata, lebih tepatnya sebenarnya kafe sih, tapi lokasinya ada di tempat wisata. Buat yang penasaran kita mau kemana, kita mau ke Kopi Tepi Hutan. Lokasinya itu ada di dalam Sentul Forest Club. Nah, ini jalur yang mau kita lalui. Kalau udah ada papan arah ini, kita ambil yang ke bawah ya sobat kita, yang ke arah Cijayanti. Sampai sini jalannya tuh mulus abis sobat kita. Pokoknya buat kalian yang udah biasa ke Sentul pasti tau lah ya sama jalan ini. Jalannya udah bagus, mobil motor semua kendaraan itu udah bebas mengakses jalan ini tanpa hambatan. Tapi nanti sekitar 1 kilometer sebelum Kopi Tepi Hutan itu jalannya hancur parah. Nanti aku kasih lihat ke kalian. Ini buat pertimbangan ya sobat kita, buat kalian yang mau ke sana tolong pikirkan baik-baik karena kemarin motor aku itu nggak bisa nanjak. Sebenarnya masalah utamanya bukan di tanjakan atau turunannya sobat kita, tapi di jalan yang rusak parah ini. Jadi gambaran jalannya itu bener-bener berbatu dan bener-bener hancur deh pokoknya. Makanya wajib banget nih teman-teman yang mau ke sana, kendaraannya, bannya nggak boleh botak, nggak boleh kalau bisa kalau motor diisi nitrogen dulu biar kuat. Mobil juga sama, pokoknya pastiin kendaraan kalian itu dalam kondisi yang siap untuk melalui medan-medan yang nggak semulus itu guys. Tapi nanti bakal kebayar sih menurut aku pas kalian udah datang ke tempatnya. Itu bener-bener bagus pemandangannya, asri banget. Pokoknya nanti lihat aja deh di video selanjutnya. Sobat kita yang biasa ke Sentul, biasa ke daerah Cijayanti pasti familiar banget ya sama jalan ini. Ini nanti kalau belok kanan itu ke Bukit Pelangi, arah yang mau ke puncak. Aku biasanya kalau ke puncak lewat sini nih sobat kita karena ini benar-benar nggak terlalu macet, nggak kayak lewat Ciawi gitu. Dan ini kita lurus terus nih sobat kita. Akhirnya kita hampir sampai ke tempat, tapi sebelum itu kita harus lewatin jalan yang berliku ini. Ini patokannya ada KM Zero Resort, rumah makan gaya rimba. Ini kalian masih harus lurus terus. Jadi dari depan itu kalian nanti akan ketemu KM Zero Resort. Nah di sebelahnya itu ada belokan nih sobat kita. Nah kita belok situ terus sampai sekitar 1 km. Dan ini jalannya kalian lihat sendiri ya. Di sini masih rada mending sobat kita. Nanti kita lihat di depan. Pokoknya jangan kaget aja, siap-siap kendaraannya harus prima pokoknya. Nah, ini dia jalannya. Kelihatan ya dari gambar video yang gak stabil ini. Jalannya kayak gini sobat kita, bayangkan. Tapi keren banget loh, banyak motor-motor orang-orang akamsi yang emang berhasil lewat sini. Dan aku salut gitu sama orang yang tinggalnya di daerah sini, kayak mereka setiap hari ngelewatin jalan kayak gini dan strong banget, motornya tuh bisa nanjak padahal sama-sama motor matic juga. Kita nanti akan ngelewatin sawah segar Sentul. Ini juga salah satu rumah makan yang kece menurut aku. Dan dari sini kita masih lurus lagi sobat kita. Ya jalannya memang ada yang bagusnya. Terus kita sekarang nih nyampe lagi di jalan yang berbatu. Bener-bener ini menguji kesabaran banget. Dan akhirnya kita sampai. Dari depan parkiran ini kita akan langsung ngeliat pemandangan ini. Di sini aku lihat ada beberapa tempat bermain anak gitu ya. Ya mini playground lah, tapi nggak terlalu banyak sih mainannya. Dan ini juga lagi panas banget ya. Jadi sebenarnya males banget gitu, panas-panas main-main. Tapi ya bocah gitu, senang aja main-main di sini. Di dalam area Sentul Forest Club ini, kalian juga bisa trekking ke Curug Aren. Curug Aren itu nanti kalian trekkingnya di sebelah Bukit Bidadari ini sobat kita. Di situ ada jalur trekkingnya udah keren banget dan tiket masuk ke curugnya itu Rp30.000.
Kebetulan aku datang ke sini pas jam makan siang, pas banget nih pas zuhur, dan alhamdulillah tempatnya ada beberapa yang kosong dan aku dapet nih yang di pinggir sungai. Nah ini kopinya udah dateng. Kopinya menurut aku kayak gimana ya, terlalu pahit gitu. Aku nggak expect sih sepahit itu, walaupun cafe latte emang lumayan pahit ya. Dari sini udah kelihatan nyegerin banget sungainya. Pokoknya nanti kita harus jalan-jalan ke sana ya. Nah ini musolanya sobat kita, nggak terlalu luas tapi ya cukup lah buat sholat. Akhirnya setelah 1 jam kita nunggu, ini makanannya baru datang sobat kita. Aku pesan ramen sama ikan goreng. Menurut aku ini lama banget sih servisnya. Masa 1 jam lebih kita nunggu belum datang juga makanannya. Jadi kayak ya tahu gitu kita jalan-jalan dulu aja ke sungai tadi kan. Tapi ya udahlah, terbayar. Sebenarnya rasanya sih cukup oke sobat kita ya. Rating dari aku 8/10 lah. Pas kita mau turun ke sungai ini kan sebenarnya ada papan ini ya, pemberitahuan katanya dia bayar 15.000, tapi ternyata ini nggak ada yang jaga sobat kita. Jadi ya gimana? Orangnya ditungguin nggak datang-datang, ya udah kita turun aja ya nggak sih? Kayaknya orang lain juga nggak pada bayar deh, soalnya nggak ada yang jaga gitu. Nah karena emang sehektik itu mungkin ya. Jadi ya udah. Dari sini sih kelihatan pemandangannya bagus banget deh sobat kita. Ini sungainya beneran jernih banget. Anak aku juga seneng banget main di sini. Ini bisa dilihat ya. Ini bocah-bocah yang lain juga anteng banget pada main air. Arusnya itu nggak deras, cukup tenang. Tapi teman-teman nggak boleh jauh-jauh ya. Kayak di sini tuh ada petunjuk. Jadi mana-mana aja yang boleh untuk area bermain. Jadi main airnya nggak boleh lebih dari batas yang udah ditentukan karena arusnya deras. Di sekitar sungai juga ada kursi-kursi untuk nunggu anak-anak yang lagi pada main air. Mungkin kamu sama suami mau gantian gitu ya untuk nemenin anak main di sungai. Ini salah satunya bisa nunggu di situ. Sungainya tuh benar-benar jernih banget sobat kita. Ini aku suka banget sih pokoknya sama sungai di sini. Airnya juga dingin. Aku nggak expect sih sedingin itu karena aku pikir kayak ini kan masih di Sentul ya, nggak kayak di puncak gitu. Ternyata dingin. Mungkin karena musim hujan ya. Nah ini anak aku tuh kesenangan banget ya main air. Emang dasar lagi seneng-senengnya main air jadi nggak mau udahan. Dan di pinggir sungai sini ada penginapan sobat kita, ini namanya Villa Aren. Villa Aren ini menurut aku konsepnya unik banget ya. Jadi dia punya akses tangga yang langsung ke sungai gitu. Dan aku kebayang sih kayaknya nginep di sini tuh syahdu banget karena mau tidur dengerin gemericik air sungai itu rasanya menenangkan banget. Yang mau healing sih kayaknya kebayar ya kalau nginep di sini. Oke sobat kita, sekarang kita jalan-jalan yuk nyeberangin jembatan ini. By the way ini jembatannya cuma muat untuk 5 orang aja. Jadi nggak boleh lebih dari 5 orang karena bener-bener goyang-goyang banget. Serem aku tuh lewat sini. Aduh. Tapi kalau dilihat pemandangan dari atas jembatan ini tuh bagus banget sobat kita. Nah ini villa yang pertama namanya Villa Aren 1. Ini penginapan yang paling deket sama sungai ya, karena dia di tepian sungai persis dan paling deket juga nih sama jembatan. Di samping jembatan ini ada gazebo-gazebo kecil gitu buat duduk-duduk. Jadi seberang-seberangan sama si kopi tepi hutannya ya. Nah, buat yang mau nungguin anaknya mandi, ini juga bisa duduk-duduk di situ sobat kita. Jadi enaknya di sini banyak tempat buat nunggunya gitu. Buat ibu-ibu atau bapak-bapak yang nggak mau turun ke sungai itu bisa duduk di sini sambil nyantai. Dan aku salutnya di sini tuh minim sampah sobat kita. Jadi aku salut sih sama tim kebersihan dari Sentul Forest Club dan juga kesadaran pengunjung untuk nggak buang sampah sembarangan. Aku benar-benar salut banget sama kalian karena sebersih itu. Nah ini sobat kita, jadi yang main air tuh nggak boleh melebihi batas tadi. Pokoknya dilarang keras untuk main-main di sekitar sini nih yang udah ditentukan. Karena setelah itu tuh kalau nggak salah kayak semodel turunan gitu ya, kayak semi-semi curug lah. Jadi bahaya banget kalau misalnya sampai ada yang main di sekitar situ. Kalau terperosok atau gimana itu kan batu-batunya gede-gede banget ya. Ya jangan sampai lah. Jadi main airnya cukup di sekitaran sini aja.
Sekarang kita intip yuk bagian Villa Aren 1. Nah ini dari depan ada teras kayak gini sobat kita. Dari terasnya ini kita bisa mandangin sungai. Syahdu banget ya, kayak wow, pokoknya seru banget deh. Kayaknya bisa nyore di terasnya ini. By the way, aku nggak bisa ngelihat ke dalam karena harus izin sama petugasnya dan aku nggak nemu petugasnya. Kayaknya lagi pada sibuk deh. Ya udah, jadi kita videoin seadanya aja ya. Tapi seenggaknya bisa ngeliatin ke kalian villanya tuh kayak apa gitu secara umum. Jalanan ke villanya ini full tangga ya sobat kita. Walaupun memang nggak selalu tangga sih, tapi ini nggak bisa dilalui sama kursi roda, nggak difabel friendly. Jadi ya kalau mau kesini pasti ajak yang sehat-sehat aja, yang sakit di rumah aja, nggak usah jauh-jauh. Karena ya kasihan juga ya, masa lagi sakit disuruh nanjak-nanjak gunung kayak gini kan ya pegel gitu. Lanjut, sekarang kita ada di Villa Aren 2. Jadi Villa Aren 2 ini sebelahnya Villa Aren 1 sobat kita. Ini ada akses tangga menuju sungai. Enak banget ya. Ini kurang lebih sih nggak jauh beda ya sama Villa Aren 1. Punya balkon yang menghadap ke sungai langsung. Cuma mungkin bedanya di kursi kali ya. Kursi juga sebenarnya Villa Aren 1 sama aja sih, punya kursi juga. Nah ini yang terakhir adalah villa yang terbaru dan kayaknya ini belum launching deh. Aku ngeliat sih masih kayak tahap finishing gitu. Tapi kayaknya ini yang paling modern sobat kita. Dan letaknya ini yang paling atas. Kayak gini looknya, kemungkinan sini punya lantai mezanin ya. Kayaknya bakal keren banget gitu. Selesai kita lihat-lihat ke villanya. Sekarang kita balik lagi yuk sobat kita, lewatin jembatan yang goyang-goyang ini. Ini beneran deh bikin deg-degan banget lewat sini, apalagi kalau yang fobia ketinggian. Karena ini goyang-goyang banget sobat kita. Ya Allah, semoga aja aman, gak sampai ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Ya yang penting sesuai dengan kapasitas aja sih, insya Allah aman. Lanjut, sekarang kita mau explore bagian lainnya. Nah, di kopi tepi hutan ini dia ada mini zoo. Ya sebenarnya nggak terlalu banyak sih hewannya, kayak cuma unggas-unggasan aja. Tapi lumayan lah buat ngenalin ke anak-anak. Halamannya juga cukup luas, jadi tumak ninah banget nih buat anak-anak yang mau lari-larian di sini, ngeliatin hewan gitu. Puas deh pokoknya. Terus di situ juga ada mandi bola. Ini bolanya sampai ke rumput-rumput. Seneng banget anak aku tuh ngeliatin beginian. Terus ada apa lagi ya? Kalau hewan sih kayaknya cuma kelinci sama burung aja deh, nggak ada lagi yang lain. Oh iya sobat kita, ini mini zoo-nya gratis ya, jadi nggak dipungut biaya apa-apa. Kalian bisa nikmatin fasilitas ini tanpa dipungut biaya sepeser pun. Tempat keren kayak gini tuh sebenarnya kayak agak ngeselin sih kalau banyak punglinya. Atau kalaupun bukan pungli kayak semacam bayar lagi tapi di dalam, itu menyebalkan banget sih. Jadi aku berharap semoga Sentul Forest Club ini nggak ngegetok pengunjung yang datang, karena menurut aku tempatnya bagus gitu. Dan harga makanan dan minuman di sini juga masih masuk akal ya. Ya walaupun emang lebih pricey daripada umumnya, tapi ya wajar lah di tempat wisata gitu kan. Di sini harga makanannya itu mulai dari 25 ribuan sampai 100 ribuan gitu. Ada paket sukiyaki dan grill juga. Padahal tadi aku pengen pesen itu tapi ternyata habis. Sayang banget pokoknya. Itu padahal tuh udah ngincer banget, kayak wah pengen banget nih makan grill-grillan pinggir sungai, kan kayaknya seru gitu ya. Tapi ternyata habis. Terus beberapa makanan yang lain juga banyak yang habis. Untuk minumannya harganya juga sama sih, kurang lebih sekitar 25 ribuan gitu, kopi-kopiannya dan minuman non-kopinya juga. Yang aku sayangkan sebenarnya pelayanannya aja gitu. Kenapa bisa selama itu nunggu makanan sampai sejam lebih itu belum datang-datang juga. Padahal sebenarnya pengunjungnya ya nggak terlalu full banget gitu. Nah ini aku nggak tahu sih apakah kesalahan SDM-nya atau gimana, atau mungkin manajemennya kurang rapi. Ya mohon diperbaiki aja ke depannya, karena sebenarnya ini peminat kopi tepi hutan ini banyak banget. Itu sayang aja kalau pelayanannya sampai seburuk itu. Semoga ke depannya bisa diimprove ya kopi tepi hutan. Kemarin itu aku nggak main ke atas Bukit Bidadari sini karena udah keburu sore.
Dan aku juga nggak ke curug karena mikirnya bawa anak kecil, jadi kayaknya lebih aman untuk di sungai aja. Katanya sih ini bagus sobat kita, jadi kalau kita naik ke Bukit Bidadari ini nanti pemandangannya city view gitu. Pas mau pulang ini tiba-tiba motornya nggak bisa naik sobat kita. Untungnya dibantuin sama bapak-bapak orang asli sini. Makasih banget bapak karena akhirnya bisa naik juga. Dan aku ngelihat orang-orang sini keren banget sih, mereka motornya sama-sama matic tapi bisa gitu naik turun jalanan berliku kayak gitu. Dan selesai sudah review perjalanan kita kali ini ke Kopi Tepi Hutan yang lokasinya ada di Sentul Forest Club. Gimana nih sobat kita semua yang udah nonton sampai akhir, kira-kira tertarik nggak untuk datang ke tempat ini? Kalau menurut aku pribadi, datang ke tempat ini sih sebenarnya cukup worth it ya. Tapi akses jalannya aja yang masih jadi PR. Dan juga pelayanan restonya mungkin harus lebih ditingkatkan lagi supaya orang yang datang nggak nunggu lama-lama. Dan mungkin itu aja ya, semoga kedepannya Kopi Tepi Hutan bisa jauh lebih baik lagi, bisa lebih rame lagi, dan lebih oke lagi dalam segala hal. Sampai sini dulu video kita kali ini, lain waktu kita jalan-jalan lagi ya. Jangan lupa untuk support kita selalu. Sampai jumpa di video review tempat kece lainnya. See you in the next video.